Selamat pagi, Ibu Dr. Haji Mutiara Maimunah, SE, MSI, AK, CA, BKP, CPA, ASEAN CPA. Dan selamat pagi juga untuk teman-teman semua. Pada kesempatan pagi ini, kami akan menjelaskan mengenai analisis investasi publik, yang dimana sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Agrada Margareta dengan NIM 2121007. Nama saya Brenda Lorenz dengan NIM 2121011. Kami berasal dari Fakultas Musikaritas Palembang, di mana program studi kami yaitu akuntansi, dan mata pelajaran yang sedang kami tempuh yaitu mengenai akuntansi sektor publik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai yang pertama, yaitu program investasi publik, di mana anggaran untuk investasi publik berhubungan erat dengan aktivitas penganggaran modal atau investasi. Aktivitas ini mencakup penilaian terhadap proyek-proyek yang diajukan guna mengevaluasi kelayakan serta kesesuaian dengan dana yang ada. Untuk meningkatkan keefektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan proyek investasi publik, analisis yang mendalam mengenai investasi tersebut sangatlah diperlukan. Analisis tersebut berkaitan dengan penganggaran yang fungsional, distribusi sumber daya, serta pengelolaan keuangan di sektor publik. Selanjutnya, program investasi publik juga mencerminkan konsep dual budgeting yang mengacu pada pemisahan antara anggaran untuk investasi atau modal dengan anggaran operasional. Di sejumlah negara yang sedang berkembang, terdapat pemisahan anggaran untuk pembangunan dan anggaran yang biasa. Usaha untuk mengintegrasikan kebijakan dengan pengelolaan pengeluaran menjadi perhatian utama. Apa yang diproduksi di negara tertentu pada akhirnya juga akan dijual. Tapi beberapa barang yang diproduksi pada tahun tertentu dapat dijual pada tahun berikutnya, bukan tahun produksinya. Sebaiknya, beberapa barang yang dijual pada tahun tertentu mungkin telah diproduksi pada tahun sebelumnya. Selisih antara barang yang diproduksi atau produksi, konsep ini dapat diterapkan pada perekonomian serta keseluruhan atau pada perusahaan perorangan. Namun, konsep ini umumnya ditetapkan dalam ekonomi makro atau perekonomian secara keseluruhan. Stok barang yang tidak terjual secara disengaja meningkatkan investasi persediaan. Selanjutnya, pencatatan investasi memiliki catatan lengkap mengenai nama dan jenis investasi, nilai dari investasi tersebut, status dari aset tetap yang ada, serta penilaian apakah kondisi berada dalam keadaan baik atau membutuhkan perbaikan. Rentang layanan yang tersedia saat ini sesuai dengan level investasi yang ada. Perluasan cakupan layanan yang diperlukan, baik untuk memenuhi kebutuhan saat ini maupun yang di masa mendatang. Inventarisasi kebutuhan investasi, yaitu pengidentifikasian kebutuhan baru yang harus dipenuhi melalui investasi. Evaluasi kelayakan investasi yang bertujuan untuk menilai apakah suatu investasi layak untuk dilaksanakan. Standar untuk kelayakan investasi melibatkan sejumlah faktor, termasuk aspek teknis, sosial, dan budaya, keuangan, ekonomi, serta distribusi. Penilaian ini dilakukan dengan menerapkan berbagai metode analisis seperti NPV atau nilai saat ini bersih, IRR, tingkat pengembalian internal, ARR, tingkat pengembalian akuntansi, PP, period back, period pengembalian, analisis biaya manfaat, dan analisis biaya efektivitas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai penentuan kebutuhan investasi publik. Menetapkan kebutuhan untuk investasi publik sangat berkaitan dengan anggaran yang akan dialokasikan untuk setiap unit organisasi. Melakukan analisis yang komprehensif sebelum membuat keputusan mengenai investasi adalah langkah yang sangat penting, karena investasi publik terkait dengan faktor transformasi dan keadilan
dalam penggunaan anggaran. Proses ini, penentuan kebutuhan ini mencakup dua komponen utama, yaitu peningkatan jumlah investasi dan peningkatan kualitas investasi. Ada beberapa cara untuk mengategorikan rencana investasi. Salah satu cara pengelompokan ini adalah yang pertama pergantian investasi, kedua penambahan investasi, dan yang ketiga investasi yang baru. Investasi dalam peningkatan aset tetap perlu dilakukan saat diperlukan perluasan layanan. Jumlah aset tetap yang diperlukan ditentukan seberapa produktif aktivitas aset yang ada. Produktivitas ini dianalisis dengan membandingkan input dan digunakan dengan output yang dihasilkan. Yang secara dasar penggambaran efisiensi aset tersebut. Apabila aset yang ada memulai tidak efisiensi dan kebutuhan layanan harus dipenuhi oleh pemerintah meningkat, maka tindakan untuk penambahan investasi guna meningkatkan kapasitas sangat diperlukan. Selain itu, investasi dapat mencakup pembelian aset baru yang sebelumnya tidak dimiliki. Dalam kasus pengadaan baru ini, penting untuk memperhatikan berbagai hal, termasuk aspek teknis, ekonomi, sosial budaya, dan distribusi, untuk memastikan bahwa investasi yang dilakukan memberikan hasil yang optimal. Selanjutnya yaitu aspek kelayakan investasi. Dalam perencanaan dan analisis investasi, terdapat beberapa aspek yang harus dipertimbangkan secara komprehensif, di mana aspek-aspek ini menunjukkan keuntungan atau manfaat yang dihasilkan dari suatu investasi dan saling mempengaruhi dalam setiap tahun perencanaan anggaran hingga siklus pelaksanaan. Berikut adalah aspek-aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama, aspek teknis. Dalam perencanaan dan menganalisis investasi, terdapat berbagai elemen yang perlu diperhatikan dengan cermat. Elemen-elemen ini mengidentifikasikan keuntungan atau nilai yang muncul dari suatu investasi dan saling berinteraksi di setiap fase penyusunan anggaran hingga tahap pelaksanaan. Berikut adalah elemen-elemen yang harus diperhatikan. Yang kedua adalah aspek sosial dan budaya, di mana proyek ini direncanakan harus mampu memberikan manfaat yang merata bagi masyarakat dengan distribusi pelayanan yang adil. Selain itu, investasi harus memperhatikan legalitas serta mencegah kerugian lingkungan. Selanjutnya yaitu aspek ekonomi dan finansial. Aspek ekonomi menekankan pada kontribusi proyek terhadap pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Evaluasi ini mencakup analisis apakah investasi tersebut memberikan dampak signifikan pada efisiensi penggunaan sumber daya. Di sisi lain, aspek finansial berfokus pada stabilitas keuangan proyek, termasuk analisis terhadap solvabilitas, likuiditas, serta efisiensi anggaran. Selanjutnya itu aspek distribusi, di mana kebutuhan investasi yang harus memperhatikan distribusi manfaat dari proyek tersebut secara adil dan merata. Hal ini melibatkan identifikasi penerimaan manfaat sumber pendanaan proyek atau apakah dari pendapatan publik atau individu, dan kejelasan pajak atau subsidi terkait. Selain itu, aspek distribusi mencakup manfaat proyek, keadilan dan kesetaraan, sehingga menciptakan kesempatan yang setara bagi semua lapisan masyarakat untuk menikmati hasil investasi tersebut. Evaluasi yang menyeluruh terhadap aspek-aspek ini memastikan bahwa investasi yang dilakukan memberikan manfaat optimal dan sejalan dengan tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi investasi publik. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam penilaian investasi publik mencakup yang pertama, persentase diskonto yang digunakan, yang kedua, tingkat inflasi yang berlangsung, yang ketiga, derajat resiko dan ketidakpastian, dan yang keempat, pembatasan modal. Selanjutnya, mengenai tingkat diskonto akan dijelaskan oleh Brenda. Tingkat diskonto. Diskonto adalah suatu pedoman yang diatur oleh Bank Pusat. Di Indonesia, tanggung jawab untuk menerapkan pedoman ini dipegang oleh Bank Indonesia. Tingkat diskonto mencerminkan ekspektasi pengembalian dari proyek yang mempunyai risiko tertentu.
Apabila suatu proyek tidak dapat mencapai pengembalian yang diharapkan, lebih baik proyek tersebut jangan dilanjutkan. Terdapat dua kategori utama sumber pendanaan, yaitu pendanaan ekuitas dan pendanaan utang. Para kreditur sebagai pemberi pinjaman memperoleh keuntungan dari bunga utang, sementara para investor meraih keuntungan dari dividen dan kenaikan saham. Harga pasar saham mencerminkan keuntungan yang diharapkan di masa mendatang. Jika dibandingkan dengan pembiayaan ekuitas, pembiayaan utang memiliki risiko yang lebih rendah, sehingga kreditur biasanya meminta pengembalian yang lebih kecil. Ini sejalan dengan prinsip bahwa risiko investasi berbanding lurus dengan pengembalian. Lebih tinggi risiko, semakin besar pula pengembalian yang diharapkan. Namun masalah yang sering muncul adalah kecenderungan individu untuk meremehkan manfaat di masa depan. Pendekatan ini juga mengasumsikan bahwa generasi yang akan datang akan hidup lebih baik dibandingkan generasi saat ini, sehingga kebutuhan manfaat di masa depan dapat dianggap lebih rendah. Alternatif lain adalah melalui Social Opportunity Cost Rate atau SOCR. Analisis ini berdasarkan pada anggapan bahwa sumber daya untuk investasi publik adalah terbatas, yang berarti tidak bisa digunakan untuk investasi di sektor lain. Tingkat pengembalian dari investasi di sektor swasta dianggap mencerminkan biaya peluang dari investasi publik. Salah satu tantangan utama dalam pendekatan ini adalah menemukan tingkat pengembalian utang pemerintah. Salah satu cara untuk membatasi tingkat diskonto sosial adalah dengan melalui proses pendiskontoan, yaitu menyeimbangkan biaya dan manfaat agar keduanya berubah pada tingkat pengembalian yang sama. Seiring dengan fluktuasi tingkat harga umum, metode ini diterapkan oleh pemerintah yang merekomendasikan agar tingkat diskonto untuk investasi publik dievaluasi dengan mengacu pada tingkat diskonto sosial. Inflasi dalam penilaian investasi sangat krusial untuk mempertimbangkan ramalan laju inflasi. Saat inflasi mengalami kenaikan, nilai nyata dari keuntungan yang diantisipasi di masa depan menjadi lebih rendah, yang dapat diartikan menyebabkan kebutuhan untuk meningkatkan tingkat keuntungan yang diharapkan. Inflasi yang tinggi mengakibatkan tingginya tingkat pengembalian yang diperlukan. Risiko dan ketidakpastian. Tingkat imbal hasil yang diharapkan akan semakin tinggi seiring dengan bertambahnya risiko yang dihadapi dalam berinvestasi. Ketidakpastian dalam aspek ekonomi dan hukum, fluktuasi dalam stabilitas sosial dan politik, minimnya jaminan keamanan, serta perubahan kebijakan dapat memicu peningkatan risiko yang berhubungan dengan investasi. Elemen-elemen ini berpengaruh pada risiko negara, yang dalam situasi yang parah dapat mengakibatkan suatu negara dianggap sebagai negara yang gagal bayar. Di sisi lain, adanya lingkungan investasi yang aman, penerapan hukum yang konsisten, stabilitas dalam demokrasi, serta perlindungan atas hak milik dan hak kontrak dapat membantu mengurangi risiko dalam berinvestasi. Selanjutnya, capital rationing merupakan pendekatan untuk menentukan pilihan di antara berbagai alternatif proyek investasi ketika perusahaan memiliki keterbatasan dana. Sebagai akibatnya, diperlukan langkah-langkah untuk mengurutkan proyek investasi. Pengurutan ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan rasio manfaat terhadap biaya atau dengan menerapkan teknik pemrograman linier. Dalam institusi publik, selain mempertimbangkan faktor-faktor yang telah diuraikan sebelumnya,
Penilaian investasi publik juga perlu memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, jumlah utang yang dimiliki oleh pemerintah. Yang kedua, tingkat peluang sosial yang terlewat. Yang ketiga, tingkat preferensi waktu dalam masyarakat. Tingkat utang negara merujuk pada kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemerintah akibat usaha pengumpulan dana dari sumber yang tidak dilihatkan pajak, seperti pinjaman internasional dan penerbitan obligasi yang meliputi pembayaran bunga dan pokok. Tingkat biaya peluang sosial menunjukkan bahwa proyek-proyek yang diinisiasi oleh pemerintah harus mampu memberikan pengembalian yang setidaknya setara dengan yang dapat diperoleh. Di sisi lain, tingkat preferensi waktu sosial menggambarkan tingkat imbal hasil yang diharapkan masyarakat sebagai kompensasi atas keputusan untuk menunda konsumsi saat ini demi mengutamakan konsumsi di masa depan. Selanjutnya, teknik dasar penilaian investasi publik. Yang pertama, identifikasi kebutuhan investasi. Organisasi sektor publik seringkali menghadapi banyak alternatif investasi untuk mencapai tujuannya. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi berbagai alternatif yang layak untuk dianalisis lebih lanjut. Keterkaitan antar proyek juga perlu dipertimbangkan untuk memahami sejauh mana penerimaan atau penolakan satu proyek dalam mempengaruhi proyek lainnya. Selanjutnya, menentukan manfaat dan biaya proyek. Keuntungan dan pengeluaran dari suatu proyek perlu dianalisis termasuk penilaian manfaat serta biaya sosial yang muncul akibat investasi publik tersebut. Dalam organisasi yang berfokus pada sektor publik, seringkali manfaat dan biaya tidak dapat dinilai secara langsung menggunakan nilai uang, sehingga analisis biaya manfaat menjadi pilihan yang tepat. Penilaian ini menyoroti manfaat yang berupa keuntungan ekonomi dan sosial, sementara biaya mencakup kekurangan proyek yang dinyatakan dalam nilai uang. Contohnya, pembangunan jalan baru dapat menghasilkan biaya moneter seperti biaya konstruksi dan pemeliharaan, serta biaya sosial yang meliputi kerusakan pemandangan, pencemaran udara, atau meningkatkan risiko kecelakaan. Di sisi lain, manfaat sosial yang diperoleh termasuk pengurangan kemacetan, percepatan waktu perjalanan, dan peningkatan efisiensi dalam distribusi barang. Selanjutnya, menghitung manfaat dan biaya dalam bentuk rupiah. Tahap berikutnya ialah menilai penggunaan dan pengeluaran dari investasi dalam nilai rupiah. Namun kesulitan muncul ketika keuntungan dan pengeluaran, terutama yang bersifat sosial, tidak mudah diukur secara langsung. Dalam situasi seperti ini, metode analisis cost effectiveness dapat diterapkan untuk menghitung nilai manfaat secara tidak langsung. Selanjutnya, memilih proyek dengan manfaat terbesar dan efektivitas biaya yang tinggi. Keputusan untuk mengadopsi proyek ditentukan oleh perbandingan antara manfaat dan biaya atau efektivitas biaya yang baik. Akan tetapi, analisis ini seringkali terpengaruh oleh biaya ketidakpastian. Tidak semua manfaat dan biaya sosial dapat dimasukkan dalam perhitungan, dan beberapa di antaranya sulit diukur secara objektif dalam nilai uang. Evaluasi dalam bentuk moneter mungkin menunjukkan proyek dengan hasil terbaik, tetapi aspek lain seperti tekanan masyarakat, faktor politik, serta reaksi masyarakat
juga perlu diperhitungkan. Oleh karena itu, analisis biaya manfaat diperlukan untuk menilai semua elemen yang relevan sebelum mengambil keputusan mengenai pelaksanaan proyek. Ada sejumlah metode untuk mengevaluasi. Metode evaluasi investasi dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama metode penilaian investasi tradisional dan metode arus kas terdiskonto. Dalam pendekatan arus kas terdiskonto, tingkat diskonto diharapkan untuk menghitung nilai saat ini dari aliran kas yang diharapkan akan diperoleh di masa mendatang. Tingkat diskonto ini menunjukkan tingkat return yang diharapkan atau keuntungan minimum yang ingin diterima oleh investor sebagai kompensasi atas risiko yang dihadapi. Dengan kata lain, DCF mengasumsikan bahwa nilai uang yang diterima atau dikeluarkan di masa depan lebih rendah dibandingkan dengan nilai uang sama jika diterima atau dikeluarkan hari ini. Metode klasik yang sering digunakan dalam evaluasi investasi mencakup 3 pengembalian dari modal yang ditanamkan serta periode pengembalian. Secara umum, ROCE dapat dijelaskan dengan rumus sebagai berikut. Yang pertama, yaitu laba akuntansi dibagi dengan jumlah modal yang diinvestasikan. Informasi mengenai keuntungan akuntansi dapat diperoleh dari laporan laba atau rugi suatu perusahaan, sedangkan data tentang ekuitas dapat ditemukan di neraca. Meski demikian, terdapat dua masalah utama yang dihadapi saat menggunakan metode ROCE ini. Pertama, perhitungan nilai akuntansi mengikuti prinsip akuntansi akrual yang mencakup elemen-elemen non-kas seperti depresiasi dan cadangan untuk kerugian dari piutang. Kedua, ROCE hanya menganalisis kinerja dalam satu periode tertentu tanpa mempertimbangkan nilai waktu dari uang. Selanjutnya, teknik dasar investasi publik. Metode penilaian investasi dengan menggunakan diskonto flash flow, misalnya dengan NPV dan internal rate of return. NPV dihitung dengan cara mendiskontokan aliran kas di masa mendatang dengan faktor diskonto tertentu yang merefleksikan biaya kesempatan modal. IRR mendiskontokan future cash flow yang pada tingkat NPV yang bernilai 0. Dengan kata lain adalah ukuran yang menyetarakan aliran kas bersih di masa mendatang dengan pengeluaran investasi awal. IRR dinyatakan dalam persentase. Proyek yang memiliki nilai IRR yang besar adalah proyek yang potensial untuk diterima. Internal rate of return adalah tingkat diskonto yang membuat NPV sama dengan 0. Sama halnya dengan NPV, IRR juga digunakan untuk memperkirakan keuntungan investasi. Tidak hanya investasi portofolio seperti saham, IRR juga merupakan matriks yang jamak digunakan untuk investasi langsung seperti proyek. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ekit. Selanjutnya, NPV, nilai bersih saat ini atau NPV merupakan selisih antara nilai sekarang atau present value dari keuntungan yang didapat seperti dividen atau bunga obligasi, dan nilai PV dari pengeluaran yang dilakukan, contohnya modal investasi atau kontribusi dana investasi secara rutin. Selanjutnya itu NPB atau Net Present Benefit, di mana keuntungan bersih saat ini merupakan jumlah bersih dari suatu proyek setelah seluruh pengeluaran pada tahun tertentu dikurangi dari pendapatan yang diperoleh di tahun tersebut. Dan nilai ini kemudian didiskontokan dengan
memanfaatkan tingkat suku bunga yang berlaku. Analisis payback period. Yang pertama, jika jumlah aliran kas per tahun berbeda, jadi rumus payback periodnya N plus A min B per C min B dikali 1 tahun, di mana N ini adalah pada tahun terakhir total aliran kas tidak mencukupi untuk menutupi modal investasi yang telah digunakan, di mana A yang berarti total modal yang diinvestasikan di awal, yang B yaitu total akumulasi aliran kas pada tahun ke N, dan yang C total akumulasi aliran kas pada tahun ke N plus 1. Jadi, jika jumlah aliran kas per tahun sama, maka rumusnya itu berbeda dengan sebelumnya. Yang dimana rumusnya adalah payback period sama dengan investasi awal per arus kas, atau investasi awal dibagi dengan arus kas dikali dengan 1 tahun, di mana waktu pengembalian yang lebih singkat harus sesuai, waktu pengembalian yang lebih lama tidak sesuai, dan jika terdapat usulan untuk proyek investasi, maka yang dipilih adalah waktu pengembalian yang lebih singkat. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh soal payback period, di mana contoh situasi arus kas bervariasi setiap tahunnya. Jadi, terdapat PT Belajar Sukses yang melakukan investasi senilai $100.000 pada aset tetap dengan arus kas sebagai berikut. Jadi, tahun pertama arus kasnya 50.000, arus kas kumulatifnya 50.000 tetap sama. Tahun kedua 40.000, dan arus kas kumulatifnya 90.000. 90.000 ini didapat dari arus kas kumulatif yang tahun pertama ditambah dengan arus kas tahun kedua, di mana 50.000 tambah 40.000 sama dengan 90.000. Dan tahun ke N arus kasnya 30.000. Arus kas kumulatifnya ambil dari arus kas kumulatif 90.000 tahun kedua ditambah dengan arus kas tahun ketiga yaitu 30.000. Jadi 90 tambah 30.000 jadi 120.000. Untuk tahun keempat yaitu 20.000 dan arus kas kumulatifnya 140.000. Jadi diperoleh dari data tersebut bahwa N-nya sama dengan 2, A-nya sama dengan 100.000, B-nya 90.000, C-nya 120.000. Maka payback periodnya, jadi N-nya tadi 2, masukin A-nya 100.000 dikurangi 90.000, maka 10.000. 120.000 dikurangi 90.000, 30.000, jadi 10.000 per 30.000 dikali dengan 1 tahun. Jadi 21 per 3 tahun. Dengan demikian, periode pengembalian investasi adalah 21 per 3 tahun atau setara dengan 2 tahun 4 bulan. Artinya dana yang dikeluarkan sebesar $100.000 dapat dikembalikan dalam waktu 2 tahun 4 bulan. Contoh selanjutnya yaitu contoh kasus arus kas setiap tahun dengan jumlah yang sama, di mana PT Maju Belajar telah melakukan investasi senilai $45.000 dengan arus kasnya tahunannya sebesar $22.500, sehingga payback periodnya investasi awalnya tadi $45.000 dibagi dengan arus kasnya tadi $22.500 dikali dengan 1 tahun, di mana hasilnya adalah 2 tahun. Dengan demikian, periode pengembalian investasi adalah 2 tahun. Oleh karena itu, jumlah yang digunakan sejumlah $45 tadi dapat dikembalikan dalam 2 tahun. Namun, payback period ini terdapat kelemahan, di mana tidak memperhatikan nilai waktu dari uang. Ini dapat berpotensi menimbulkan resiko karena aliran kas di masa depan memiliki nilai yang berbeda saat modal diinvestasikan. Yang kedua, lebih fokus pada pengembalian investasi ketimbang keuntungan yang dihasilkan sepanjang masa investasi. Yang ketiga, mengakibatkan aliran kas periode pengembalian tidak lagi diperhatikan. Dan yang terakhir, tidak memperhatikan variasi besar kecilnya aliran kas setiap tahunnya. Padahal kondisi tersebut bisa mengalami peningkatan, penurunan, atau tetap stabil. Selanjutnya mengenai analisis biaya manfaat, merupakan langkah penting yang harus diambil perusahaan sebelum menentukan pengeluaran anggaran, di mana proses perhitungan ini membantu perusahaan dalam
membuat pilihan yang lebih tepat untuk menghindari kemungkinan kerugian. Jadi tujuan dari pengembangan analisis biaya manfaat adalah untuk mendukung para pemimpin atau pengambil keputusan supaya tidak membuat keputusan yang didasari oleh emosi atau hanya perasaan, melainkan harus berdasarkan pada evaluasi yang logis dan tidak terpengaruh subjektivitas dari perbandingan biaya dan keuntungan yang ada. Menurut Sahedewo, keterbatasan analisis biaya yaitu tidak tepatnya dalam menentukan keuntungan dan pengeluaran karena ABM memiliki keramalan, dan yang kedua sulitnya mengukur keuntungan dari pengeluaran yang tidak dampak, sehingga penilaian yang bersifat subjektif. Yang ketiga, outcome dari analisis biaya manfaat sangat dipengaruhi oleh dugaan perhitungan keuntungan dan pengeluaran. Dan yang terakhir, analisis biaya manfaat tidak mempertimbangkan elemen distribusi. Jadi, sekian presentasi dari kami. Terima kasih.